di tempat ini bersama kami Tuhan Yesus Baik. Mari siapkan hati kita, bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan, hari yang indah Tuhan, hari yang luar biasa yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan memenuhi tempat ini Tuhan, biar kasih-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu itu Tuhan. Kami membawa hati yang menyembah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Belum pernah ada
percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biar setiap kami Tuhan boleh merasakan sukacita yang daripada-Mu. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Ada sukacita? Amin. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita bersorak untuk Tuhan kita. Ya pencipta bumi saudara, jangan lupa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar.
untuk saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau selalu menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Kau selalu menyediakan apa yang kami butuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam Engkau Tuhan. Masa depan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Masa depan sungguh ada, Harapan kami tak kami Tuhan. harapan takkan kecewakan dalam Tuhan. Hidupku terjamin aman.
beserta dengan kami. Oleh sebab itu biarlah kami menghargai kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Biar kami juga mengambil bagian yang terbaik ini di waktu yang sangat terbatas ini. Biar kami bisa fokus pikiran hati kami, telinga kami Tuhan. Kami mau tunjukkan kepada firman-Mu saja. Biarlah Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi benih di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami yang subur. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan dengan segenap hati kami, itu merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Ya, anak Calvary Kid boleh ikut siapa Kak Alin ya ke atas ya. Puji Tuhan. Apa kabarnya pagi ini? Pagi yang dingin ya. Semalaman hujan ya sampai tadi subuh, tapi kita bersyukur kita dikasih kekuatan baru. Hari ini juga banyak yang hadir karena ada yang sakit ya, tapi saya percaya Tuhan tetap menyertai, Tuhan memberikan kesembuhan ya. Puji Tuhan, Pak Setiawan bisa hadir hari ini. Tuhan berikan kesehatan untuk Om Setiawan. Puji Tuhan juga ada Pak Johan pada pagi hari ini ya. Tuhan akan berkati semua yang hadir, David juga ya. Saya nggak bisa nyapa satu-satu, tapi kita percaya bahwa kehadiran kita di dalam rumah Tuhan nggak pernah sia-sia. Siapkan hati yang terbaik ya. Pada pagi hari ini saya mau menceritakan kembali tentang Jehovah Jireh ya. Jehovah Jireh. Minggu lalu Bapak Gembala juga menyampaikan hal yang sama, Jehovah Jireh. Tapi pada pagi hari kita akan melihat dari sisi yang lain. Saya juga akan terus mencoba menambahkan ya. Dan kita percaya Tuhan Roh Kudus yang akan memberikan hikmat di dalam setiap kehidupan jemaat, sehingga kita bisa menangkap firman Tuhan dan jadi berkat ya. Amen. Jehovah Jireh adalah artinya Tuhan menyediakan. Dan bukan itu aja dikatakan, Tuhan melihat dan memahami ya. Tuhan menyediakan, Tuhan melihat dan memahami. Saudara, seperti orang tua yang baik, Tuhan tidak mungkin memberikan hal-hal yang menyakiti kita. Orang tua yang baik tidak, pasti dia nggak menyakiti anak-anaknya ya. Didikan mungkin diberikan, tetapi dikatakan orang tua yang baik dia pasti mengasihi anak-anaknya. Demikian juga Tuhan. Tuhan malah ingin kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tuhan tidak menginginkan kita hanya memandang dia hanya sebagai sumber harta benda duniawi aja. Tuhan minta berkat dong, Tuhan kirim uang dong pagi hari ini. Enggak seperti itu saudara. Di dalam Lukas 12 ayat 15 dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kita butuh uang untuk hidup. Kita nggak mungkin membeli sesuatu dengan daun. Kita bukan di zaman purba ya. Ada daerah mungkin yang masih kalau beli sesuatu tukeran barang, mungkin ada juga ya. Kalau di pedalamannya, aku mau butuh beras nih, tapi di aku adanya panci misalnya ditukar gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin gitu barter. Kita butuh uang, tetapi uang bukan segala-galanya ya. Tuhan pasti mencukupi dan menyediakan. Tapi dia membedakan antara kebutuhan dan keinginan kita.
Karena ia tahu bahwa kita ada di dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan tahu loh setiap kelemahan kita yang paling terkecil sekalipun. Nggak ada orang yang kebal sama yang namanya, kalau kemarin saya sempat ngobrol juga sama Bapak Gembala, kalau orang dikasih kekayaan, hati-hati gitu, ya. Orang yang ikut Tuhan aja itu nggak kebal sama yang namanya kekayaan. Dia bisa lepas kontrol gitu. Makanya firman Tuhan katakan hati-hati, waspadalah dengan ketamakan, katanya ya. Kisah hidup Abraham mencerminkan kehidupan orang yang diberkati Tuhan. Dia diberkati luar biasa loh, dimanapun. Tapi dikatakan Abraham juga dilatih untuk percaya kepada Tuhan. Dia waktu dipanggil keluar dari tanah tempat tinggalnya, dia udah seorang yang kaya gitu ya. Tetapi waktu Tuhan perintahkan kamu keluar dari negeri itu, Abraham nggak tanya-tanya lagi, tapi dia taat. Dia keluar, dia bawa istrinya, itu harta bendanya dibawa sekalian, itu jalan aja, ya. Atau kemana Tuhan suruh gitu ya. Bahkan ketika ia disuruh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak di Gunung Moria, ya. Kejadian 22 ayat 2 dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara yang kekasih, kita tahu bahwa Ishak ini adalah dikatakan anak perjanjian, anak yang sudah dijanjikan oleh Tuhan di masa tuanya Abraham dan Sarah. Asalnya itu juga agak ragu-ragu ya Abraham. Ini benar-benar dilatih kepercayaannya Abraham. Tetapi ketika akhirnya janji Tuhan itu digenapi, mereka punya satu orang anak gitu. Abraham mulai menguatkan kepercayaannya, dan juga Abraham sampai disebut bapak orang percaya. Makanya dia dikatakan nggak setengah-setengah, waktu Tuhan suruh persembahkanlah Ishak ke Gunung Moria. Dia nggak bertanya untuk apa Tuhan, ini kan nyanyiin, kok aku harus persembahkan? Enggak. Tetapi Abraham taat tanpa bertanya, tanpa ada yang diabaikan. Dia ikuti semuanya. Nyiapin kayu bakarnya, dia sampai pergi ke atas gunungnya, gitu ya. Taat artinya, ya, berani bayar harga dan berkorban, saudara. Seringkali kita mudah mengatakan, saya juga di sini sebagai dikasih kepercayaan sama Tuhan ya, untuk menyampaikan firman, harus taat itu juga ke hati saya loh, ya, ke hidup saya, aku harus taat gitu. Mudah mengucapkan, tetapi untuk melakukan sampai sedetil-detilnya, kadang orang memikir-mikir dulu ketika disuruh sama Tuhan, benarnya nih ya dari Tuhan, aku harus taat. Kayaknya di pikiran aku nggak kayak begini, harusnya aku ngelakuinnya seperti ini. Tetapi taat kepada Tuhan dikatakan kayak Abraham tadi, dia nggak nanya-nanya lagi, nggak ada yang sesuatu yang diabaikan, dia lakukan. Itu butuh kepekaan luar biasa ya. Karena kalau kita sebagai manusia biasa aja pasti penuh kelemahan. Anak kesayangan kok dikasih gitu, nggak ridho rasanya gitu ya. Tapi itu artinya mau bayar harga, berani bayar harga dan berkorban ya. Sampai akhirnya ketaatan Abraham ini menghasilkan, dikatakan Tuhan menyediakan. Kejadian 22 ayat 14 dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini ada maknanya ya, saudara kasih. Jadi ini bukan hanya satu kisah, di Alkitab memang kejadian nyata itu, tapi bukan hanya cerita begitu aja, tapi ada makna di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Ya, dikatakan ketika Abraham ini menyerahkan Ishak, sampai detik-detik dia mau menyembelih anaknya, pisaunya udah teracung, belum terjadi apa-apa gitu ya, maksudnya diikat anaknya gitu. Ya itu nggak kebayang gitu hati seorang bapak seperti apa, tapi dia dikatakan percaya kepada Allah, karena sesaat sebelum naik ke gunung pun dia berkata kepada bujangnya, kamu tinggal di sini ya, saya sama anak saya mau pergi sembahyang dulu doa, nanti kami balik lagi. Itu perkataan iman saudara ya. Jadi Abraham nggak mikir apa-apa lagi, pokoknya taat aja, karena dia percaya sepenuhnya gitu. Jadi nggak mikir yang negatif lagi. Itulah kepercayaan Abraham. Akhirnya disediakan domba loh, kesangkut katanya di semak belukar, kayak kebetulan, tapi nggak ada
sesuatu yang kebetulan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita menemukan kebetulan di dalam kehidupan kita. Kebetulan aja ya, kebetulan aja gitu. Enggak, saudara. Kalau kita pahami itu semua kebaikan Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam hal sekecil apapun. Misalnya kita kehabisan beras, kita butuh beras nih. Kalau punya uang tinggal beli. Tapi kalau lagi nggak punya uang, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan bisa kirim beras. Pernah punya pengalaman seperti itu? Ya? Atau ada hal-hal yang lain? Soalnya kami juga pernah mengalami hal yang seperti itu, saudara. Beras habis gitu. Ya, istilahnya mah, ayo kalau mau maksain bisa beli gitu ya. Tetapi Tuhan kirim 3 plastik sekaligus beras, gak usah beli. Kadang seperti itu loh, ya. Jadi luar biasa Tuhan itu, gitu, ya. Nah, tadi dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini ada maknanya, saudara. Berarti ketika kita tadi ya mengharapkan segala sesuatu, kebutuhan, benar-benar kebutuhan, bukan keinginan, saudara ya. Kita naik ke atas gunung Tuhan, artinya kita naikkan doa aja, penyembahan sama Tuhan, walaupun saat itu belum tahu jawabannya, gimana ya caranya. Kadang kita mentok gitu ya, mau berbuat apa gitu. Tapi kita punya satu modal, saudara, yaitu doa kepada Tuhan. Doa aja dengan segenap hati, Tuhan pasti sediakan. Amin. Amin. Belum lagi kisah Abraham dengan Lot, di mana Abraham mau mengalah dan membiarkan Lot memilih dulu daerah yang mau dia tuju. Secara manusia, kalau kita dikasih pilihan, ya, misalnya siapa ya, Ibu Hera ya misalnya, Bu Hera, ini ada satu rumah nih, gitu ya, ada 2 rumah. Saya mau kasih buat Bu Hera, milih dulu dong. Pasti, oh iya, ini lebih bagus, milihnya lebih bagus pasti. Biasanya secara manusia gitu, pengen yang terbaik. Lot juga demikian, dikasih dulu. Kalau secara logika gini ya, Lot diajak sama Abraham, dia keponakan kedudukannya. Lot pilih dulu, ya. Tapi nggak ada di situ, nggak ditulis basa-basi ya, nggak bilang, oh paman aja yang pilih dulu, saya mau belakangan, enggak gitu ya. Tapi dikatakan Lot pilih dulu, ya Lot memilih, karena waktu itu gembala-gembalanya bertengkar, udah kebanyakan gitu ya, hartanya udah makin banyak, peliharanya makin banyak, yang berantem tuh gembala-gembalanya tuh ya, para pegawai-pegawainya, sehingga harus berpisah kan. Lot memandang, ini subur nih, ini daerah ini subur, bagus banget gitu ya. Dia pilih, paman aku pilih yang ini aja, baik, kalau kau ke kiri aku ke kanan, gitu ya. Sehingga Abraham dikatakan mungkin secara kelihatan mata daerahnya kurang subur, tetapi apa yang terjadi? Ternyata yang dipilih manusia belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan, bukan ya? Lot menikmati mungkin hanya sesaat kebahagiaannya, tapi kita tahu kisahnya, Sodom dan Gomora yang dia pilih dimusnahkan sama Tuhan. Sampai Abraham minta sama Tuhan, Tuhan kalau ada 5 orang percaya aja, Tuhan jangan musnahkan, sampai gitu loh Abraham. Tapi kita lihat ya, kalau Abraham begitu percaya, hidupnya diberkati ya. Beranilah untuk memberi, nggak boleh pelit saudara, dan tidak boleh takut kehilangan. Dalam arti gini ya, kalau ada hak yang harus kita lepaskan buat tentunya Tuhan ya, makanya itu kita harus makin peka. Lepaskan apa yang ada dalam hidup kita, kadang bukan milik kita, itu hanya dipercaya gitu. Terkadang peristiwa kehilangan dalam kehidupan kita mengajar dan melatih kita untuk melepaskan ego, melepaskan hak, kesombongan, supaya kuasa Tuhan saja yang bekerja. Karena firman Tuhan katakan dalam kelemahan lah kuasa Tuhan bisa bekerja. Kelimpahan tidak selalu tentang uang atau materi, tetapi bagaimana jiwa dan roh kita diperkaya, terutama ketika keadaan sulit. Kalau lagi seneng-seneng, happy-happy aja. Tapi kalau keadaan sulit, kayak tadi ya, nggak punya apa-apa, mana Allah penyedia itu seperti apa? Yang penting ada jiwa dan roh kita diperkaya. Lanjut, Tuhan peduli dengan setiap bagian dari kehidupan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita. Sebagaimana karakter Allah itu tidak terbatas. Allah itu nggak terbatas. Kita tahu Allah itu nggak terbatas. Ia juga memenuhi kebutuhan kita secara tidak terduga dan tidak terselami. Ya, kita bisa berpikir, aku pengen
bermimpi minta berkat, gitu, pengen dicukupkan, kita doanya pasti yang baik-baik, yang untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk kehidupan kita ada sehari-hari. Tetapi kadang Allah yang Tuhan berikan itu nggak terduga, ya, dapat bonus itu kan luar biasa, mengembirakan kehidupan kita. Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kalau mau kita mengalami Allah penyedia, tadi kita harus taat, ya, mau bayar harga dikatakan, termasuk di dalam doa-doa kita, dan mau melepaskan dikatakan ego kita. Kalau udah doa sama Tuhan, berserah sama Tuhan, biar kuasa Tuhan yang bekerja. Kita mungkin masih terus berpikir di dalam pikiran kita. Kita masih bisa berpikir, mungkin nggak ya, namanya manusia itu. Tetapi dikatakan kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Ya. Dikatakan Ia menyediakan apa saja. Ia menyediakan damai. Itu tertulis dalam Yohanes 14 ayat 27. Dikatakan bahwa damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Minggu-minggu ini sebetulnya minggu yang cukup melelahkan. Artinya gini, saudara, kita dengar tiap hari di TV demo, penjarahan, pengrusakan. Itu buat kita lelah, bukan? Tapi kita pengen tahu, nonton TV gitu. Makanya tadi pagi begitu udah dengerin worship tadi ya, firman Tuhan, setel berita, jangan, kamu mau pelayanan, katanya gitu ya. Ngapain dengar berita itu ya? Itu lewat kan setiap hari, buka HP lewat, itu Instagram lewat, demo penjarahan gitu ya. Kita yang ngalamin itu bersyukur ya, suka bumi aman ya. Tapi ngelihat itu aja capek loh, ya. Jadi kita harus berdoa ada kedamaian buat bangsa ini, gitu ya. Kemudian Tuhan menyediakan penghiburan, itu di dalam 2 Korintus 1 ayat 4. Penghiburan ini diperlukan oleh orang yang menderita. Mungkin dia kehilangan seseorang, kehilangan sesuatu, pasti secara manusia sedih. Tetapi dikatakan Tuhan menyediakan penghiburan. Itu penyediaan Tuhan, saudara, bukan uang, ya. Kalau seseorang misalnya kehilangan anak kayak kemarin yang ojek online itu ya, pasti keluarganya sedih banget, tulang punggung lah gitu. Juga, terus presiden menjamin katanya akan kakak adiknya pokoknya dicukupi sekolahnya gitu ya. Mungkin senang gitu ya, senang, tapi nggak ada yang bisa ngegantiin kan orang yang hilang. Tapi dengan cara yang maksudnya menyedihkan gitu ya, yang memang kita suatu saat kita harus pulang, tapi mungkin tidak dengan cara seperti itu gitu ya. Nah, Tuhan menyediakan penghiburan, kemudian Tuhan menyediakan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Kita sebagai manusia bisa takut. Coba kalau tiba-tiba rumah kita digeruduk massa gitu ya. Padahal, ada juga yang salah sasaran gitu, takut gitu ya. Tetapi dikatakan Tuhan menyediakan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Ia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, itu yang terutama. Berkat-berkat di dalam surga itu Tuhan berikan buat kehidupan kita, orang yang taat. Itu tertulis dalam Efesus 1 ayat 3. Segala berkat rohani loh, ya. Kalau udah berkat rohani diberikan, itu jiwa kita dipulihkan, dikatakan, wah, jasmani itu artinya lewat, saudara akan mampu, dikatakan apapun kondisi jasmani kita mampu mencukupkan diri, merasa puas di dalam Tuhan. Itu Filipi 4 ayat 12. Bersyukur dan bisa terus kelola berkat yang kecil apapun besar. Lagi terima berkat yang kecil, bersyukur, itu nggak ngomel ya. Jadi bersyukur Tuhan, ya. Kita hidup bukan bergantung prestis atau branded. Kalau kita hidupnya bergantung dengan prestis, aku harus mentereng dong, harus branded nih, baju harus branded, tas branded, pemasukan nggak ada, itu nyalakain diri sendiri. Makanya kenapa banyak orang yang akhirnya di luar kontrol, melakukan korupsi, karena merasa nggak puas,
uangnya padahal udah banyak, kok bisa korupsi? Kita kadang-kadang aneh ya, dia udah kaya kok bisa korupsi gitu. Kasihan yang miskin itu, mereka akhirnya, oh itu yang udah kaya ya korupsi, udah gua ngerampok aja deh, maling. Tapi kan nggak bagus juga, itu dosa, itu kejahatan gitu ya. Jadi bersyukurlah atas berkat Tuhan sekecil apapun. Kebaikannya, bimbingan dan pengembalaannya jauh lebih memenuhi kebutuhan kita dibanding yang kita pikirkan. Ya. Lanjut, Tuhan menyediakan cara. Nah ini, saudara. Hari ini saya mau men-sharingkan hal ini. Jadi bukan semata-mata tentang materi, tetapi Tuhan menyediakan fasilitas atau cara, ya dikatakan supaya kita dapat mengembangkan sebuah hubungan dengannya, yaitu hubungan yang intim sama Tuhan, harus makin dekat. Jadi ada masalah harus makin dekat sama Tuhan, bukan menjauh. Dan itu harus dilatih, saudara. Kalau enggak, berapa banyak orang yang akhirnya terhilang atau merasa aku nggak berguna lagi dalam hidup ini. Ya, ikut Tuhan sih ikut Tuhan, pelayanan sih pelayanan, tapi bukan itu, saudara. Roh jiwa kita tadi harus dipenuhi kecukupannya oleh Tuhan, yaitu merasa puas, bersyukur, taat aja gitu ya. Sehingga ini Tuhan tuh lagi melatih kita untuk terus mengembangkan hubungan yang intim, komunikasi yang aktif sama Tuhan. Mungkin kita dalam hidup kita orangnya nggak banyak ngomong, orangnya pendiam, kayak Bapak Teddy ini ya, pendiam, kalem gitu ya. Bapak Teddy iya gitu kalem, tapi pasti komunikasinya sama Tuhan juga aktif. Kalau kami tanya, Bapak Teddy juga rajin nih doa tiap pagi. Itu kan komunikasi yang aktif gitu ya sama Tuhan. Kemudian taat, sekali lagi taat, sehingga kita dapat mengalami kehidupan seperti di dalam Mazmur 23 ayat 1. Dikatakan apa? Kita baca sama-sama yuk. Kecilnya bisa kita baca ya. Oke, 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Jadi kalau kita menjadikan Tuhan menjadi gembala, kita nggak akan kekurangan, itu pasti, gitu ya. Dalam doa Bapa kami, Yesus juga mengajar muridnya untuk minta kepada Tuhan. Perkataannya demikian, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan sangat dibutuhkan oleh jasmani kita, tapi Tuhan juga mengajar, mintalah untuk hari ini, bukan untuk besok ya, semingguan gitu, tapi mengucap syukur. Itu artinya mengucap syukur. Dalam Matius 6 ayat 24 dan 25 juga Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak mengkhawatirkan pakaian atau makanan. Mereka ikut Tuhan Yesus ya, bertahun-tahun. Jangan khawatir soal pakaian dan makanan, dikatakan. Dan mereka nggak kelaparan. Kasut mereka nggak pernah rusak, dikatakan pakaian mereka nggak pernah rusak. Tetapi Tuhan menjamin kehidupan mereka. Allah Bapa mengetahui kebutuhan kita. Ia menginginkan hubungan dengan kita, ya. Jadi ini melibatkan kita harus bergantung padanya untuk memenuhi kebutuhan harian kita, yaitu dengan mencari dahulu kerajaan serta kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Di tiap hari, jangan doanya buat semingguan, nanti seminggu lagi baru aku datang sama Tuhan. Enggak, tapi kita mengalami Allah penyedia. Ketaatannya juga adalah berdoa tiap hari, harian gitu ya. Jangan kayak gajian bulanan. Ya, nanti kalau dapat kesulitan nanti doanya mah jangan bulan depan, nggak begitu kan. Jadi harus tiap hari ya. Ia ingin kita menyadari bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal kekal kita, dan kita dilatih, sekali lagi dilatih untuk beralih fokus pada kehidupan kekal. Jadi kita nggak boleh santai-santai. Oh nanti umur saya masih panjang, mikirin kehidupan kekal mah nanti, yang penting udah percaya Tuhan. Itu harus dikerjakan, saudara, di saat kita masih hidup ya. Terusan saya dengar kabar, saya kaget juga ya, tapi nggak kenal secara pribadi, cuman Maya kenal mungkin sama keluarganya ya. Masih muda ya, Peter masih muda ya Maya. Kalau Casey seumur Maya, ya sekitar 50-an kali ya. Meninggal tiba-tiba, kejang-kejang. Sehat loh gitu. Terus beberapa hari yang lalu ada seorang wakil gembala sidang, istri wakil gembala sidang juga meninggal. Di mana-mana kabar meninggal tiba-tiba gitu ya, meninggal. Kita bisa kapan saja dipanggil, ya.
Tapi oleh sebab itu kita harus siap. Fokuslah pada kehidupan kekal. Ingat ketika Paulus sudah mengenal Tuhan Yesus, dia menganggap sampah hidupnya yang dulu sebelum kenal Tuhan. Kepintarannya, dia orang yang pintar, kaya, dianggap sampah semuanya. Karena pengiringannya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu keluarlah moto hidupnya. Aku hidup buat Kristus, mati juga keuntungan. Nah itu kan harus dilatih. Kalau kita mau nyebutin mati adalah keuntungan, aduh Tuhan aku mau mati dulu gitu ya. Tetapi kita terus dilatih loh untuk fokus kepada kehidupan kekal. Kita baca dalam Mazmur 84 12 ya. Ya, kita baca ia tidak ya. Mulai dari ia tidak menahan. Oke, 1, 2, 3. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi Tuhan tuh gak nahan-nahan kebaikan loh. Jadi kita harus percaya Tuhan tuh pasti memberi kebaikan untuk orang yang hidup tidak bercela. Artinya bukan, aduh aku mah masih banyak dosa. Enggak seperti itu, tapi punya hati yang tulus tadi. Dikatakan taat, tulus saja mengasihi Tuhan. Ya, ayat ini memperingatkan kita akan peran pribadi kita next dalam penyediaan Tuhan. Kita harus hidup benar. Jadi harus ada kerjasama sama Tuhan. Enggak hanya Tuhan berkati aku, kebutuhanku, tapi ada peran dari pribadi kita untuk kita hidup benar. Kalau hidup kita nggak benar, aku nggak fair banget ya. Kita minta berkat dari Tuhan, kita terus hidup semaunya gitu. Allah melihat hati kita dengan jelas, termasuk motivasi doa kita teramat penting baginya. Jadi memang kita perlu hati-hati juga di dalam doa. Tapi jangan takut ya. Makanya disuruh doa jangan takut, takut nggak sempurna, takut salah doa, enggak. Tuhan terus melatih dan mengajar kita. Yang penting punya hati yang tulus dikatakan di dalam doa-doa kita, gitu ya. Kejadian 22 ayat 17 dan 18 ini adalah janji Tuhan juga kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Bukan hanya Abraham yang diberkati, tapi keturunannya cuma Ishak, tapi Ishak beranak istilahnya dari istrinya. Apa yang menghasilkan 12 keturunan Israel berkembang, udah gak terhitung, seperti bintang dan pasir di tepi laut dikatakan ya. Oleh karena engkau, ini kuncinya, mendengarkan firman. Itu aja ya. Tuhan mungkin tidak langsung memberikan berkat dalam kuantitas yang besar. Nih ya, buat Fanny, saya lemparin emas 1 kilo. Mati tapi bisa berupa benih yang harus kita tanam dan pelihara. Kita baca ya, sebagai ayat terakhir di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 13. Kita baca bergantian ya, supaya nggak ngantuk. Kalau begini biasanya ngantuk. Ya, oke. Kita baca ayat 10 sampai 13. Saya dulu ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan sebab orang telah menguji dan pelayan itu, mereka memuliakan Allah karena mereka dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Amin. Ya. Jadi ini penyediaan Allah dikatakan ya, akan menghasilkan ucapan syukur dan kita diperkaya, bukan diperkaya uang loh saudara. Uang mah berkat itu bonus loh dari Tuhan gitu ya. Tetapi akan diperkaya dalam kemurahan hati. Sehingga kita bisa membagikan sesuatu walaupun kita juga masih kurang gitu ya. Tetapi ketika kita sudah tahan uji dikatakan ya, hidup kita terus memuliakan Allah, taat aja dikatakan ya. Dalam pengakuan akan Injil Kristus,
kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu. Tuhan menginginkan kita sekali lagi menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan menginginkan kita menjadi garam dan terang dunia ini, menjadi berkat. Tetap muliakan Tuhan di tengah kondisi yang saat ini juga lagi kacau, gitu ya. Kaos katanya, kaosnya bukan kaos ini ya, kaos gitu ya, apa kaos ya. Mana bacanya soalnya yang itu kadang kaos, kadang saya sampai kaos gitu ya. Oh chaos ya, gitu. Chaos ya, artinya kacau gitu. Tetapi berdoalah untuk kedamaian negara ini ya. Tetap taat dan dengarkan firman dan lakukan. Kesimpulannya, inti dari semuanya adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jika Tuhan ada menyertai hidup kita, maka penyediaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, Tuhan harus hadir. Kalau nggak ada Tuhan, sia-sia semua. Bisa kaya tapi dari korupsi gitu, nggak ada Tuhan itu ya. Jadi Tuhan. Saya undang para tim musik maju ke depan. Ya, biar firman Tuhan yang terbatas ini memberkati kehidupan jemaat juga saya. Supaya kita terus belajar taat. Mau bayar harga, ngitung-hitungan sama Tuhan. Kalau disuruh Tuhan memberi ya memberi aja gitu ya. Makin peka, mengembangkan hubungan yang semakin intim sama Tuhan, komunikasi yang aktif dan taat. Jangan miskom ya. Kalau kita sesama manusia miskom bisa jadi perselisihan. Jadi kita harus banyak komunikasi sama Tuhan ya. Kita angkat pujian ini bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Itulah yang terutama. Kita mau mengalami penyediaan Tuhan. Biarlah fokus kita nggak hanya sumber tadi yang duniawi saja, sumber uang aja, tetapi melebihi semuanya itu adalah dikatakan kita diperkaya dalam kemurahan hati, ucapan syukur, ya, jiwa dan roh kita dipuaskan. Itu adalah penyediaan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya. Katakan ini dengan segenap hati kepada Tuhan. Hadir, hadir-Mu di hidupku, terutama penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya.
bisa menyelesaikan ibadah pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, tetapi biarlah ini bukan menjadi satu rutinitas belaka, tetapi ini merupakan satu kerinduan kami untuk kami terus membangun hubungan kami dengan Tuhan, membangun komunikasi yang aktif dengan Tuhan, sehingga kami terus dilatih, diajar untuk kami semakin taat kepada firman Tuhan. Karena ketika kami terus taat mengikuti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan, mengikuti firman Tuhan, Tuhan juga memahami, Tuhan memperhatikan, Tuhan mengetahui kekurangan kami, Tuhan akan menambahkan apa yang kurang. Bahkan Tuhan akan menyediakan, memperkaya kami, Tuhan Yesus, secara roh dan jiwa kami, Tuhan Yesus, sehingga kami mampu diajar untuk mengucap syukur dalam segala kondisi. Dan bahkan kami bisa menjadi berkat, menjadi pemberi-pemberi, mau bayar harga, berkorban untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah kehidupan kami boleh memancarkan kasih Tuhan Yesus. Tuhan kasih kekuatan buat kami, setiap kami, yang tua, yang muda, sampai anak-anak. Biar kami boleh terus semakin mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya. Maka Allah penyedia di dalam kehidupan kami, akan kami alami. Biar Tuhan Yesus, Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan hadir, Tuhan terus Immanuel sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Good morning GBS Kalvari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, Welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap firman. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Hari Kamis depan kita ada House of Blessing. Kita akan bersama-sama worship night di GBS Kalvari Sukabumi jam 5:30 sore. So make sure bagi Anda yang mau join untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan kita akan ada Kalvari Men. Yuk mari berkumpul untuk menjadi pria-pria sejati yang cinta akan Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama berkumpul di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Dan untuk para teenager, youth, College and Young Adult, hari Sabtu depan kita ada Kalvari Youth di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. So, Don't miss it out. Kita ada program spesial juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh yang Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita bisa terus menjadi berdoa sebagai penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Kalvari Kids di lantai 3. So, as your guest there. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau kata paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persekutuan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan berikut. Atau Anda bisa transfer melalui rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui persembahan yang akan diadakan. Selamat memberi. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi Untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami, jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have a blessed Sunday. And Jesus bless you. Puji nama Tuhan.
Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua tempat berdiri. Kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, yang memelihara kehidupan kami, yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan, Tuhan Yesus. Engkau adalah Jehovah Jireh. Biarlah seluruh jemaat GBS Kalvari boleh mengalami Jehovah Jireh dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami akan melihat Tuhan penyedia dalam setiap kebutuhan kami, Tuhan Yesus. Dan Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Kami tidak perlu takut lagi, Tuhan Yesus, karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Kami tidak perlu takut lagi dengan hal jasmani ini yang membuat kami khawatir, yang membuat kami bimbang, karena Engkau menyiapkannya buat kami. Bahkan Tuhan Yesus, Jehovah Jireh juga yang akan memulihkan setiap keadaan kami, setiap keadaan kesehatan kami, keadaan perusahaan kami, keadaan pekerjaan kami, Tuhan Yesus. Engkau akan memulihkan setiap keadaan. Kami percaya bahwa Jehovah Jireh yang akan menyiapkannya buat kami. Terima kasih Bapak. Kami perlu taat. Kami perlu belajar untuk tunduk sepenuhnya kepada firman-Mu, Tuhan Yesus. Dan kami boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Engkau akan selalu beserta dengan kami. Engkau akan hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sehingga Tuhan, ketika kami mengalami semuanya, kami juga bisa bersaksi kepada banyak orang. Kami bisa bersaksi kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, kepada sahabat-sahabat kami, bahwa Jehovah Jireh yang senantiasa menolong kehidupan kami. Dan mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus, terutama untuk janji keselamatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Terima kasih Bapak buat hari Minggu ini, hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami semua sudah diberkati, kami semua sudah mendapatkan pemulihan, dan kami semua akan terus mengalami Jehovah Jireh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati kesehatanmu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.